Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Marjani dengan NIM 251700150. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Basi, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 pada Universitas Islam Datuk Karamah Palu tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Mari kita sama-sama saksikan dan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, kabar baik semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua hadir di sekolah dalam rangka kita akan belajar. Ya. Kemudian sebelum kita memulaikan pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pada hari ini semua hadir? Hadir semua, Pak Guru. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Ya, selanjutnya kita akan berdoa. Untuk itu kami minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman semuanya duduk rapi. Siap. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebagai bangsa yang cinta akan tanah air kita, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang akan dipimpin oleh temannya Firdayatul Amni. Silahkan. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Iya, oke, selanjutnya anak sekalian, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini, di mana materi ini kita akan mengulangi kembali materi kita yang minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat materi kita minggu yang lalu?
Ya, kira-kira apa materinya? Mari mengaji dan mengkaji Quran, surah At-Tin, dan hadis tentang silaturahmi. Iya, benar sekali, yaitu mari mengaji, mengkaji, dan membahas tentang hadis silaturahmi. Oke, jadi sebagai umat Islam, ya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah. Ya, ibadah itu banyak sekali. Salah satunya adalah kita mempunyai kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan sebagai pedoman bagi kita, ya, umat Islam. Untuk itu, bagaimana kita akan mengkaji, bagaimana kita akan menerapkan isi Al-Qur'an, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, tentunya dengan cara membacanya setiap hari. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya, bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu akan diberikan ganjaran pahala yang begitu besar sekali. Ya, untuk itu sebelum kita mulai materi yang lebih lanjut, kita akan tadarus dulu ya. Kita tadarus dulu, silakan anak-anak sekalian mengambil Al-Qur'annya. Namun sebelumnya Pak Guru tanya dulu, semua sudah berwudu enggak? Sudah. Alhamdulillah, karena tidak boleh kita memegang Al-Qur'an kalau kita belum berwudu, ya. Apa katanya dalam Al-Qur'an? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh kita memegang mushaf Al-Qur'an kalau kita tidak berwudu. Oke, silakan anak-anakku sekalian, kita akan mulai tadarus. Silakan mengambil Al-Qur'annya. Ya, sekarang kita baca Quran surah At-Tin secara bersama-sama. Kita mulai dengan lafaz ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Jadi anak-anak sekalian, Quran surah At-Tin ini merupakan surah yang keberapa dalam Al-Quran? 95. Iya, merupakan Quran surah yang ke-95. Kemudian Quran surah At-Tin ini tergolong ke dalam surah apa? Surah Makkiyah. Surah Makkiyah, benar sekali. Kenapa kira-kira dikatakan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Iya, karena diturunkan di kota Mekah. Dan lanjutkan untuk membahas ilmu tajwid, ya, tentang hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, anak sekalian, kita harus belajar tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Oke. Yang pertama adalah hukum nun, sukun, dan tanwin. Nah, kira-kira masih ada yang ingat minggu yang lalu hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Ya, ini tanwin itu ada 3. Ada tanwin atas yang disebut dengan fathah hatain. Yang kedua adalah ada tanwin bawah disebut dengan kasratain. Kemudian yang ketiga ada tanwin depan disebut dengan dummatain. Jika bertemu dengan huruf yang 6 yang tadi, yaitu huruf halki,
Ya, nun sukun bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan ha, tanwin atas bertemu dengan ain, ya, kemudian tanwin bawah bertemu dengan ghain, ya, domatain bertemu dengan huruf kha. Ya, jadi hukum nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf yang 6, maka cara membacanya harus terang dan jelas di tenggorokan. Ya, karena ke-6 huruf ini adalah huruf izhar halqi. Berikutnya di sini ada contohnya ajrun ghairu mamnun. Ya, di sini contohnya ada tanwin di depan bertemu dengan huruf ghain. Ya, itu pembacanya adalah izhar halqi. Kemudian selanjutnya anak sekalian, hukum bacaan yang kedua adalah huruf iklab. Iklab itu hurufnya ada satu, ya, ada satu, yaitu huruf ba. Ya, kalau nun sukun dan tanwin itu bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iklab. Kemudian cara membacanya adalah dengan cara membalik suara huruf nun sukun dan tanwin itu menjadi huruf mim. Contohnya seperti mim ba'di. Ya, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Berikutnya adalah huruf ikhfa, ya, yang disebutkan ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15. Itu apa saja? Huruf ta, jim, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, pa, qaf, dan kaf. Ya, hurufnya adalah ada 15. Oke. Kalau kalian menemukan dalam Al-Qur'an, ya, apabila nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf yang 15, maka hukum bacanya adalah apa? Ikhfa hakiki. Selanjutnya yang berikutnya ada juga yang disebut dengan hukum bacaan idgham, ya. Idgham itu dibagi menjadi dua, yaitu ada idgham bi gunnah dan ada juga idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah berapa hurufnya? Ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Kalau idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin, ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Oke, kita akan lanjut. Semua paham? Paham. Kalau semua paham, Pak Guru akan berikan tugas kepada kalian, ya. Berikan tugas sebagai aktivitas kelompok kalian. Nanti Pak Guru akan suruh memasangkan Quran suratin dengan terjemahannya, dipasangkan, ya. Ya, dipasangkan, dicocokkan. Kalau ayat ini begini artinya, ya. Kemudian hukum bacaan ilmu tajwidnya masing-masing kelompok akan diberikan tugas. Ya, seperti ini. Nanti kalian pasang, ditempelkan di sini, ya. Tugasnya silakan Pak Guru akan bagi kepada masing-masing kelompok, ya. Sebelumnya silakan Al-Qur'annya ditutup, ya. Oke, silakan kelompok masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Nah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kami persilakan siap-siap masing-masing kelompok
untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing. Silakan. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan Quran surah At-Tin ayat 1 dan 2 dan menerjemahkannya. Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan silaturahmi, terutama hubungan kita dengan orang tua, kemudian hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan teman-teman. Ya, semua sudah paham? Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini adalah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersuku-suku. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk semua makhluknya, ya, dipelihara dengan cara yang baik. Teman-teman sekalian, ya mari kita baca Al-Qur'an. Ya, jangan kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai pajangan di rumah kita, sebagai tontonan, tidak kita baca, tidak kita pelajari. Ya, kemudian kalau kita membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan ilmu apa? Ilmu tajwidnya, harus membaca dengan cara yang baik dan benar agar kita mendapatkan ganjaran pahala. Itu. Kemudian yang terakhir Pak Guru akan sampaikan kepada kalian semua, sering-seringlah kalian itu melakukan hubungan silaturahmi, ya, untuk mempererat hubungan kekeluargaan kita, hubungan persahabatan kita, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama bernyanyi dulu ya. Ya, kita sama-sama bernyanyi karena kalau kita sedang belajar, ya jadi harus ada refreshingnya sedikit, ada ice breakingnya. Ya, coba kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Siapa Yang Ingin Cerdas. Kita mulai, 1, 2, 3, mulai. Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih anak-anak. Karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita akan pulang dan beristirahat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.